mengajak teman-teman untuk membedah sebuah peristiwa besar gitu, dari sudut pandang yang berbeda. Saya yakin semuanya sudah banyak mendengar sejarah ini. Sejarah yang dicatat baik-baik dalam kitab suci kita, Quran. Di dalam Quran, Allah berfirman dengan kajian historis gitu, teman-teman sekalian, yaitu tentang sejarah Nabi Sulaiman. Quran mengatakan di mana Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar istana, atau hari ini kita sebut sebagai elit istana gitu teman-teman sekalian. Nabi Sulaiman itu berkata kepada para elitnya, siapa yang mampu memindahkan singgasana Balqis ke hadapan saya? Jadi Nabi Sulaiman bertanya kepada para pembesar istananya, kalau hari ini kita gambarkan suasana hari ini dalam imperium besar itu, siapa yang mampu memindahkan singgasana Balqis ke hadapan saya? Kita tahu dalam Quran ada dua kubu yang menjawab itu, yaitu yang pertama dari bangsa jin, lalu kemudian yang kedua dari bangsa manusia. Bangsa jin yang diwakili atas nama Ifrit itu menjawab, saya mampu memindahkan singgasana Balqis, wahai tuanku, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Artinya kalau kita mengkaji sebuah jawaban dari Ifrit, yaitu sebuah proses transfer yang sangat cepat, pemindahan benda dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gaya di mana Nabi Sulaiman itu sebelum berdiri dari tempat duduk. Artinya suasana ini adalah suasana sangat cepat gitu teman-teman sekalian. Tetapi kalau kita sandingkan dengan jawaban yang kedua, yaitu sebuah jawaban dari bangsa manusia. Salah satu dari bangsa manusia ini menjawab, saya mampu memindahkan singgasana Balqis sebelum engkau berkedip. Artinya kalau kita melakukan sebuah proses perbandingan dari jawaban Ifrit dan manusia ini, lebih keren manusia gitu, lebih spektakuler dari jawaban manusia. Dimana manusia ini mampu memindahkan singgasana Balqis sebelum Nabi Sulaiman itu berkedip. Nah, kita stop sejarah ini. Kalau kita mengkaji sejarah ini, selama ini saya yakin banyak mengkaji dalam ranah mitosisme gitu. Artinya mengkaji sesuatu yang berkenaan dengan sisi mistik gitu teman-teman sekalian. Kalau kita mengkaji ini dalam sisi mistik, artinya kita sudah stop bahwa ini adalah kekuasaan Tuhan gitu. Ini sistem barokah yang terjadi. Tetapi kalau kita mengkaji dari sudut pandang yang berbeda, maka ini akan lebih luas lagi kajiannya gitu teman-teman sekalian. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengkaji dari ranah yang berbeda, yaitu dalam sisi sains dan teknologi. Kalau kita kaji dalam ranah sains dan teknologi gitu, sisi sains dan teknologi gitu teman-teman sekalian, maka kita akan menemukan sebuah proses teknologi yang sangat luar biasa di zaman Sulaiman itu. Yang hari ini teknologi ini kita sebut sebagai teleportasi. Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu waktu itu adalah proses teleportasi. Yang hari ini kita banyak saksikan dalam film-film fiksi ilmiah. Tetapi hari ini gitu sudah dicoba dikaji oleh ilmuwan Rusia. Mereka ingin mencoba menciptakan suatu mesin yang disebut dengan gaya teleportasi itu, memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya kalau kita bandingkan suasana hari ini, peradaban hari ini dengan peradaban Nabi Sulaiman, peradaban Nabi Sulaiman mempunyai sebuah peradaban yang sangat luar biasa maju di sisi teknologi teman-teman sekalian. Mari kita kaji dalam sisi yang berbeda gitu. Anak bangsa Indonesia ini sebagai generasi penerus bangsa itu harus mengkaji dari sisi yang berbeda, di mana mampu mentransfer sebuah kajian-kajian strategik dalam setiap proses historis masa lalu gitu teman-teman sekalian. Jadi hilangkan, saya berpesan kepada teman-teman di luar sana, hilangkan ketika mengkaji sebuah sejarah dalam ranah mistisisme gitu. Artinya dalam ranah yang berkaitan dengan mistik. Tetapi kita lebih banyak mengkonsumsi sebuah sejarah dalam ranah sains dan teknologi, dalam ranah strategi politik, dalam ranah sosial, dalam ranah pembangunan peradaban. Itu akan mencoba membangunkan sebuah sifat kritisisme dalam ranah berpikir kita sebagai kaum intelektual gitu teman-teman sekalian.